Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Seperti biasa, kita akan membahas isu-isu terhangat yang patut kita bongkar dan kita bahas secara jernih. Dan seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber tetap kita, yaitu Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur, sudah siap dengan pembahasan kali ini? Waalaikumsalam, masih mute, Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bro? Alhamdulillah. Gimana, Bang Matur, sehat juga? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, ini kali ini kita akan membahas masih seputar resesi ekonomi yang akan terjadi. Ini kelihatannya indikatornya semakin nyata ini, semakin tampak, dan tentunya kita nggak boleh berleha-leha begitu ya, Bang ya. Jadi untuk topik kali ini itu mengenai ancaman resesi semakin nyata dan indikatornya semakin kuat, dan mungkin kita bisa melihat cuplikan video. Silakan, Pak. Host barangkali bisa menampilkan videonya. Saudara, di tengah tantangan ekonomi global, Presiden Jokowi memamerkan peringkat ekonomi Indonesia yang mampu bersaing di peringkat 10 besar dunia. Presiden Jokowi menyebut Indonesia sudah masuk G20 bila dilihat dari produk domestik bruto berbasis power purchasing parity atau paritas daya beli. Tahun 2018 Indonesia berada di peringkat ke-7 dunia. Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Di tahun 2018, produk domestik bruto Indonesia tercatat 1,111 triliun dolar Amerika Serikat. Namun di tengah prestasi ekonomi itu, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Badan Pusat Statistik mencatat di tahun 2018 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 9,66%. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus lebih bekerja keras dalam membuka lapangan pekerjaan. Hal itu karena tingkat pengangguran yang masih berada di angka 5,34%. Lantas apakah peringkat ekonomi Indonesia yang diklaim jadi juara 10 besar dunia mencerminkan masyarakat Indonesia sudah hidup sejahtera? Kita bahas usai tayangan berikut. Presiden Joko Widodo mengaku merasa heran dengan pihak yang menuding perekonomian Indonesia terus menurun. Menurut Jokowi, yang terjadi justru sebaliknya. Jika ekonomi Indonesia berada di peringkat bergengsi dunia. Menurut Jokowi, saat ini produk domestik bruto Indonesia berada di peringkat 16 dunia. Sementara bila dilihat dari paritas daya beli, Indonesia bahkan menduduki peringkat 7 dunia. Ya, memang negara kita ini sekarang sudah masuk pada negara-negara besar yang namanya G20, G20. Indonesia sekarang GDP nominalnya kalau dihitung kita itu sudah berada di ranking ke-16. Kalau dihitung dengan GDP PPP, purchasing power parity, itu kita sudah berada di ranking ke-7 dunia. Ini banyak yang nggak ngerti sehingga kita ini sering banyak yang masih mengeluh, tidak bersyukur. Sementara itu, ekonom dari Indef, Bima Yudhistira Adinegara memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 cukup terpukul oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait kasus virus corona. Diprediksi ekonomi Indonesia pada kuartal 1 hanya tumbuh 4,7 hingga 4,8%. Proyeksi pertumbuhan ekonominya memang dikhawatirkan bisa lebih rendah dari 5%, sekitar 4,7 sampai 4,8% pada kuartal pertama. Karena di kuartal pertama pun tidak ada dorongan dari seasonal ya, musiman. Belum ada lebaran ya, belum ada aktivitas ekonomi yang bisa mendorong konsumsi rumah tangga. Di tingkat dunia bisa jadi perekonomian Indonesia cukup perkasa.
Namun hingga saat ini tak dipungkiri, Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah, di antaranya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Tim Liputan, Kompas TV. Peringkat ekonomi Indonesia diklaim menyabet peringkat. Ya, baik, itulah tadi sedikit cuplikan ya mengenai Indonesia berada di peringkat 7 berdasarkan laporan dari Dana Moneter Internasional ya, IMF. Dan apakah kita patut bereforia, berbangga begitu? Dan ini juga apakah memang Indonesia lagi naik ataukah negara-negara seperti Inggris dan Prancis lagi turun? Nah, ini yang menjadi bahan pertanyaan, Bang. Bang, silakan bagaimana tanggapannya? Ke-16 itu kan jadi pertanyaan besar. Orang secara populasi kita urutan 4 dunia loh. Populasi yang pertama itu China, ya, kemudian India, kalau boleh disebutkan Amerika, yang ketiga, yang keempat kita. Indonesia. Jadi harusnya ekonomi Indonesia itu urutan yang keempat. Kalau segi secara size, kali itu mah pemerintah tidur pun karena jumlah penduduk kita yang udah urutan nomor 4, ya kita ranking 16. Itu menandakan bahwa kita itu sedang tidur, itu urutan ke-16. Jadi tanpa ada pemerintahan pun ekonomi kita itu sudah memang urutan 16. Coba aja kita lihat di zamannya Pak SBY, ya, di zamannya sebelumnya, di zamannya 2001 itu Ibu Megawati dan Gus Dur, itu kita udah urutan 16. Bahkan di zamannya Pak Harto kita itu udah ikut G20. Ya, jadi itu bukan satu hal yang menggembirakan menurut saya. Nah, jadi capaian-capaian yang katanya kita harus bersyukur, menurut saya ya kita ini ya bersyukur memang harus ya setiap saat. Tetapi kita ini terbang itu sangat rendah sekali. Ya, ini kalau bisa ada data ya bisa kita lihat, misalkan ini data yang menunjukkan bagaimana persoalan Indonesia saat ini dihadapi dengan persoalan yang cukup menarik, yaitu inflasi. Jangan dilihat dari Oktober 2022 ya, karena ini adalah year to month ya, month to month. Ya, month to month memang kita dibandingkan bulan lalu kita deflasi. Kenapa ya? Karena kenaikan BBM kan kemarin udah 30%, ya kan? Tapi kalau kita lihat year kalender ya, dari bulan Januari sampai bulan Oktober, kita sudah menunjukkan 4,73%. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ya, per Oktober tanggal 30, saya kira dibandingkan dengan tahun lalu kita inflasinya 5,71%. Apa ini artinya? Artinya ini sudah keterlaluan kenaikan inflasi 5,71%. Loh, kok keterlaluan, Pak? Kenapa? Karena kenaikan gaji, kenaikan upah itu hanya 1,05%. Inflasinya 5,7%. Jadi uang gaji masyarakat itu tergerus oleh inflasi. Yang tadinya mereka bisa makan misalkan nasi, tempe, ada lauk satu, ada sayur satu, mungkin sekarang sayurnya tidak ada. Karena apa? Karena inflasinya 5,71% tadi, sementara gaji mereka hanya naik 1,05% ya. Kalau dilihat dari inflasinya seperti itu ya. Dilihat dari di berbagai daerah ternyata Tanjung Selor ya itu mencapai 9,11%, udah mendekati double digit. Ya, dan saya kira inflasi yang dominan ya, dan ini sudah bisa diprediksi itu adalah karena transportasi ya, naiknya 30%. Meskipun sumbangannya di sini hanya 1,92 ya secara year to kalender ya, tahun kalender ya. Tetapi ini memberatkan nih, Bro. Ini terasa memberatkan bagi masyarakat kita ya. Ya ini tadi 10 negara tadi kita sudah jelaskan bahwa memang ekonomi terbesarnya ini bukan sekedar size ya. Kalau secara size ya harusnya kita malu. Kita penduduknya nomor 4, kita urutannya ke-7 secara PPP atau ke-16 secara nominal PDB. Kan malu kita. Ya, ini secara PDB lagi-lagi dihitung ini ke-7 berdasarkan PPP. Kalau Cina PDB-nya 30 triliun, kita PDB-nya secara nominal 4 triliun US dollar. Urutan ke-7 secara PPP ya. PPP itu Purchasing Power Parity. Jadi inflasinya sudah dihilangin.
Jadi kalau asumsinya tidak ada inflasi ya kita urutan ke-7. Tapi ini semua bukan capaian, ini semua bisa membuat kita ya terpuruk ya saat resesi 2023 nanti datang. Kenapa saya katakan ini bisa terpuruk? Ada banyak indikatornya ya, nanti saya jelaskan. Tetapi saya mau berhenti di situ dulu, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Bro Eko. Saya persilakan. Ya Bang, jadi intinya dengan adanya urutan nomor 7 itu tidak lantas menjadi hal yang layak untuk dijadikan euforia ya, kebanggaan begitu. Karena sebetulnya masalah yang besar itu ada di hadapan mata dan indikasinya sudah sangat kuat. Di mana salah satunya ya inflasi yang menyumbang lumayan besar itu salah satunya dari kenaikan BBM gitu ya Bang ya. Nah kemudian ini kira-kira yang menjadi persoalan itu adalah langkah-langkah antisipasinya Bang. Ini belum clear, belum jelas ini hal-hal yang apa istilahnya? Tentunya masyarakat harus tahu secara detail gitu. Apa sih yang mau dikerjakan begitu mengatasi resesi yang akan datang. Jadi kalau euforia dengan level ke-7 ini kan itu hal yang bisa menjamin bahwa ke depan kita akan baik-baik saja begitu Bang. Gimana Bang? Betul sekali bahwa pemerintah kita ya, lebih khususnya tim ekonomi Indonesia itu miskin narasi untuk antisipasi resesi. Memang benar bahwa 2023 akan resesi itu disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ya. Dan juga disampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ini senafas dengan apa yang disampaikan oleh IMF, World Bank dan sebagainya, bahwa dunia 2023 ini akan berat, akan gelap, akan ada resesi. Bu Sri Mulyani juga mengatakan seperti itu ya. Jadi, tapi narasi antisipasinya kita belum mendengar ini, Bro Eko. Kok bisa-bisanya kita bicara mengenai pesimistis tapi kita nggak ada solusinya? Kan harusnya kalau kita menghadapi ada informasi resesi dan kita tahu mungkin ini kemungkinannya tinggi, ya pemerintah harusnya memberitahukan ini antisipasi kita. Kita ngeluarin yang namanya 5 kebijakan ekonomi untuk antisipasi resesi. Kan harusnya begitu. Tetapi di bulan Oktober ini kita belum mendapatkan narasi. Tahun depan kita akan melakukan apa untuk antisipasi? Apa paket stimulus ekonomi dalam rangka antisipasi ekonomi? Kita belum mendengarkan narasi itu, Bro. Namun hari-hari ini ya, program antisipasinya belum ada, tapi hari-hari ini kita sudah menghadapi, yang pertama tadi inflasi saya sudah sampaikan, yang kedua nilai tukar. Nilai tukar kita ini terus melemah. Dampaknya apa? Dampaknya harga-harga impor semakin mahal, ekspor kita semakin murah. Jadi orang beli tambang, beli komoditas kita semakin murah karena nilai rupiah kita melemah. Tetapi yang paling signifikan adalah cadangan devisa kita tergerus. Karena apa? Pelemahan ini juga disertai dengan intervensi BI ya, supaya tidak makin melemah. BI intervensi itu menjual devisanya. Ya, kita lihat saja nanti berapa yang pengurangan ya yang terjadi dari devisa kita, itu sangat nyata sekali. Jadi nilai tukar yang lemah ini membuat resiko semakin berat. Kenapa? Resiko orang yang punya hutang atau entitas bisnis BUMN, private sector, itu yang punya hutang dalam bentuk US dollar, ketika rupiah sudah mencapai 15.600 seperti ini, mereka akan kesulitan, sudah mengalami kesulitan gitu loh untuk membayar. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita ini ya tim ekonomi atau sektor ekonomi ini belum ada program antisipasi resesi. Ya, saya sebagai pengamat ingin ingatkan, ini sudah 2 bulan lagi 2023 kita belum mendengarkan apa narasinya untuk antisipasi gejolak resesi di tahun 2023. Ya, kita mau mendengarkan apa persiapan-persiapannya. Kalau boleh ingin memberikan masukan ya, yang perlu disampaikan oleh pemerintah adalah narasi antisipasi itu meliputi ada beberapa hal. Yang pertama tentang ketahanan pangan. Bagaimana antisipasi adanya krisis pangan? Apa progres dari food estate? Apa yang kemudian ingin dilakukan untuk memperbaiki program food estate? Karena pangan ini yang pertama akan menjadi problem
ya saat resesi 2023. Yang kedua adalah ketahanan energi. Ya, apa yang akan diambil dalam mengurangi ketergantungan energi dari luar? Ya. Bagaimana memastikan subsidi tepat sasaran? Ini nggak ada ini. Setelah dinaikkan udah lupa lagi. Padahal subsidi BBM salah sasaran itu masih eksis problemnya dan belum sama sekali terurai. Nah, ini kita pengen lihat apa program ketahanan energi yang diambil, sejauh mana pemerintah ini serius dan apakah common sense dan apakah bisa diterima oleh publik. Nah, ini saya kira perlu perdebatan bagaimana cara antisipasi resesi. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, saya kira setidaknya kita sudah punya peta jalannya. Jangan sampai kayak sekarang ini, kita hanya bicara pesimistik, akan ada resesi 2023, tapi kita miskin narasi dalam antisipasinya. Nah, saya kira itu yang kita soroti. Mudah-mudahan dari webinar ini, dari Jangan Salah Arah channel ini, kita ingatkan, harusnya ada satu narasi tim ekonomi yang mengatakan ini loh antisipasi resesi 2023. Kita perbaiki pangan kita perbaiki energi kita perbaiki kredit masyarakat kita. Karena suku bunga naik terus, suku bunga kredit naik, ini kita harus antisipasi semua ini semua. Nah, begitu dong. Ini yang kita harapkan ya. Semoga dalam waktu dekat pemerintah menyampaikan narasi antisipasi resesi 2023. Saya kira demikian. Bro Eko, kita cukupkan ya. Itulah tadi pembahasan mengenai indikasi bahwa resesi ekonomi tahun 2023 semakin nyata ya. Kalau yang saya paham itu memang kalau secara garis besar sih ada ya yang di statement yang dikeluarkan bahwa ketahanan pangan energi. Hanya saja detailnya apa rencananya itu yang menjadi pertanyaan publik ya Bang ya. Jadi langkahnya apa gitu. Sementara hal yang sudah digadang-gadang sejak dulu progresnya itu belum jelas seperti food estate tadi. Saya setuju sekali itu ya. Kalau pemerintah bilang kita mempersiapkan ketahanan pangan, kita mempersiapkan ketahanan energi, itu udah basi lah. Iya, dari dulu sudah ada. Ketahanan pangan gimana? Nah, itu kita nggak menekan harga-harga barang jadi lebih murah misalnya. Ya. Itu yang saya kira kita miskin akan narasi itu ya, Bro Mustafa. Betul. Dan kalau ditanya progresnya apa, itu kan ternyata untuk food estate sendiri seperti kejadian di Desa Mujasari di Kalteng ya, bahwa ternyata lahannya itu terbengkalai. Nah, itu gimana progresnya seperti itu ya? Jadi apa istilahnya? Kita nggak boleh pesimis, tapi memang itu yang terjadi begitu ya. Nah, mungkin itu ya Pak. Sekarang ini narasi yang dikembangkan narasi IKN ya. Kepala desa mau dikirim 6.000 orang ya ke IKN. Padahal itu nggak kita perlukan. Yang kita perlukan apa narasi antisipasi krisis ini di depan mata. Jadi kok ada istilahnya ada cara berpikir yang tidak konsisten gitu loh. Kita menghadapi masalah resesi, Sri Mulyani mengatakan demikian, para pihak juga menakut-nakut demikian, Presiden malah bicara IKN. Menurut saya ini perlu dikoreksi lah, ini perlu banyak dikoreksi supaya kita selamat dari resesi 2023 ini. Bukannya apa-apa Bro. Ini kalau kita semua gagal mengantisipasi, ini seluruh bangsa loh yang kena loh dampaknya. Bukan hanya satu orang ya, tapi ini seluruh anak bangsa Indonesia yang akan kena dampak dari resesi 2023 yang terjadi secara global ini. Itu makanya kita harus hati-hati betul. Ya, kita harus siapkan betul apa antisipasinya. Demikian. Oke, baik Bang. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, kita cukupkan sekian untuk topik kali ini. Semoga didengar oleh para pemangku kebijakan. Ya, pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah setiap harinya. Ya, berikutnya nanti kita ada topik yang lain di Jangan Salah Arah, jadi stay tune ya. Terima kasih atas perhatiannya Bang Mador, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bu Reko.